Coba deh bayangin, kualitas sebuah sekolah itu diukurnya dari setebal apa tumpukan dokumennya. Selama bertahun-tahun ya begitulah kenyataannya di Indonesia. Tapi sekarang ada perubahan besar-besaran. Kita bakal bedal bareng-bareng gimana sistem akreditasi sekolah kita ini bergeser total dari yang tadinya cuma ritual administrasi yang bikin pusing, jadi fokus ke hal yang benar-benar penting, kinerja nyata di sekolah. Buat para guru dan kepala sekolah, kalimat barusan kayaknya kena banget ya. Ini bukan sekedar kutipan loh. Ini tuh potret jujur dari rasa cemas dan beban kerja yang luar biasa, yang dulu selalu nempel sama kata akreditasi. Ini gambaran malam-malam begadang buat nyusun dokumen, bukan buat nyiapin pelajaran yang seru buat anak-anak. Nah, ini dia nih biang keroknya. Sistem yang lama itu pada dasarnya adalah penilaian berbasis kertas. Coba deh bayangin, ini tuh sama aja kayak kita nilai seorang koki bukan dari rasa masakannya, tapi dari setebal dan serapi apa buku resep yang dia punya. Aneh kan? Fokusnya jadi meleset jauh dari esensi pendidikan itu sendiri. Dan coba lihat perbedaannya. Jomplang banget kan? Kita pindah dari dunia yang terobsesi sama kepatuhan ke dunia yang menghargai komitmen. Dari yang tadinya ngukur tumpukan dokumen, sekarang kita ngukur dampak nyata ke siswa. Ini bukan lagi soal mengejar formalitas, tapi soal membangun budaya buat refleksi dan perbaikan diri secara jujur. Ini tuh bener-bener perubahan cara pandang yang mendasar banget soal kualitas pendidikan. Jadi perubahan ini tuh bukan cuma penyesuaian kecil-kecilan ya, ini beneran revolusi. Semuanya itu didasari kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan yang bisa dibilang merombak total tujuan akreditasi. Tujuannya satu, geser fokus kita semua ke arah yang jauh lebih bermakna dan berdampak. Nah, ini dia nih cara berpikir baru yang ngubah segalanya. Akreditasi itu bukan lagi kayak hakim yang datang buat menguji dan ngejudge. Coba bayangin akreditasi ini sebagai general check-up kesehatan yang gratis dan suportif dari pemerintah. Tujuannya bukan buat nyari-nyari kesalahan, tapi justru buat bantu sekolah ngaca, lihat kondisi sebenarnya, dapat masukan berharga, dan bareng-bareng nyusun rencana perbaikan. Oke, jadi ini poin kuncinya. Tujuannya bukan lagi cuma buat dapat nilai A, terus dipajang di dinding, habis itu dilupain. Bukan. Tujuannya adalah membangun apa yang disebut kinerja berkelanjutan. Ini tuh ibaratnya kayak membangun mesin yang sehat di dalam sekolah. Sebuah sistem yang secara otomatis dan konsisten terus menjaga dan ningkatin kualitasnya setiap hari, bukan cuma pas mau ada sidak aja. Oke, kalau sekarang bukan lagi soal kertas, terus yang dinilai apa dong di sistem baru yang namanya IA 2024 ini? Nah, penilaiannya itu fokus ke 4 area krusial yang dampaknya langsung dirasain dan dialami sama siswa setiap hari. Yuk kita bedah satu-satu 4 pilarnya. Pertama, kinerja guru, gimana cara mereka ngajar di kelas. Kedua, kepemimpinan kepala sekolah, gimana cara mereka memimpin perubahan. Ketiga, iklim belajarnya. Gimana rasanya jadi bagian dari sekolah itu? Dan yang paling penting keempat, hasil belajar siswa. Apa sih yang benar-benar mereka dapatkan? Kelihatan kan benang merahnya? Kepemimpinan yang bagus, bakal dukung guru yang hebat, ini akan ciptain iklim yang positif, dan ujung-ujungnya siswanya yang berprestasi. Oke, nah ini nih pertanyaan besarnya. Kalau bukan lagi ngebuktiin lewat tumpukan kertas, terus gimana caranya asesor bisa benar-benar tahu kinerja sekolah yang sesungguhnya? Yuk kita intip gimana proses pembuktiannya sekarang. Jawabannya adalah dengan pakai pendekatan yang jauh lebih cerdas dan manusiawi. Nggak lagi cuma ngandelin satu sumber, yaitu dokumen, tapi pakai 3 sudut pandang berbeda biar dapat gambaran yang utuh. Teknik ini namanya triangulasi data. Coba deh lihat perubahannya di sini. Porsi dokumen sekarang nyusut drastis, cuma 10%. Sebagian besar bukti justru datang dari hal-hal yang nyata. Asesor mengamati langsung proses belajar di kelas, ngobrol sama warga sekolah, dan menganalisis data kinerja yang udah ada di rapor pendidikan. Intinya, sekarang tuh lebih ke ngeliat dan ngedengerin langsung, bukan cuma baca laporan di atas kertas. Terus, suara siapa aja yang didengerin? Bukan lagi cuma manajemen puncak. Asesor itu bakal ngobrol langsung sama kepala sekolah, guru, orang tua, dan yang paling penting, para siswa. Suara mereka lah yang sekarang jadi pusat penilaian. Ya iyalah, siapa lagi yang lebih tahu kualitas sebuah sekolah selain mereka yang ngalamin sendiri setiap hari? Nah, sekarang kita sampai di bagian paling kerennya. Sistem baru ini nggak cuma ngubah cara menilai, tapi juga cara ngasih penghargaan. Tujuannya adalah buat mengapresiasi sekolah-sekolah yang beneran bisa jaga kualitasnya dari waktu ke waktu. Bukan yang cuma kinclong pas mau ada kunjungan asesor doang nih. Dan ini dia hadiah utamanya, akreditasi otomasi. Coba bayangin, kalau data kinerja sekolah Anda di platform kayak Rapor Pendidikan dan Dapodik, itu konsisten nunjukin hasil yang bagus dan stabil, status akreditasi bisa diperpanjang otomatis.
selama 5 tahun. Tanpa visitasi, tanpa persiapan dokumen yang bikin stres. Ini kan benar-benar reward yang bikin sekolah bisa fokus ke hal yang paling penting, mendidik anak-anak. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng pertanyaan ini. Perubahan fundamental ini pada akhirnya ngajak kita buat nanya ke diri kita sendiri, apakah selama ini fokus kita itu membangun tumpukan kertas yang kelihatan hebat atau membangun sebuah warisan kinerja yang benar-benar mengubah hidup para siswa? Jawabannya akan menentukan masa depan pendidikan kita semua.